Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam insomnia tengah malam. Malam Senin. Nanti pagi ini udah tengah malam jam berapa ini? Jam 1.43 ya. Ya, kita lanjutkan untuk tips dan trik. Kali ini saya ingin membahas terkait dengan LinkedIn ya. Jadi saya juga mengupas terkait dengan kehidupan atau kegiatan saya sehari-hari. Jadi relatif relax dan tidak ada beban untuk menjelaskan sesuatu. Kita akan masuk ke LinkedIn. Ini bacanya beda-beda, ada yang LinkedIn, ada yang LinkedIn ataupun yang lain tergantung dengan persepsi masing-masing. Tapi pronunciation bahasa Inggrisnya kebetulan saya juga nggak begitu paham. Tapi di sini yang ingin saya sharing terkait dengan LinkedIn ini, kebetulan profil LinkedIn saya bukan bermaksud apa-apa pamer ataupun apa, tapi saya ingin mengupas tips dan trik terutama untuk adik-adik yang masih mahasiswa atau fresh graduate. Jadi kita harus pintar-pintar memainkan sosial media ya. Ini sosial media yang digunakan untuk para profesional. Jadi nggak cuman Twitter, Instagram, ataupun YouTube ataupun yang lain, tapi juga yang bergelut di bidang profesional seperti HR, finance, ataupun legal. Kita juga harus punya ini, karena ini nanti bukan pasti ya, tapi membantu paling enggak ketika kita mencari pekerjaan ataupun ketika HRD mereview CV kita, bener enggak sih CV-nya bagus, ataupun bener enggak sih dia riwayat digitalnya ada atau enggak. Ataupun di LinkedIn juga kita bisa mengapply pekerjaan ya BTW. Di sini ada jobs sebelah kanan. Nah, ini beberapa pekerjaan yang bisa kita apply sesuai dengan preference yang kita punya, entah itu select kota ataupun minimum pay atau minimum wage, gaji minimal berapa ya. Tapi kali ini saya ingin mengupas terkait dengan cara bikin profil LinkedIn yang baik untuk pemula. Jadi yang expert mungkin sudah sangat biasa dengan hal ini, tapi saya ingin mengupasnya untuk adik-adik atau teman-teman yang masih fresh graduate lah ataupun baru lulus kuliah. Ya, kita yang pertama mulai dari atas ya biar gampang. Yang pertama kita pilih foto yang proper istilahnya. Tentu kita harus sedikit modal ya dalam tanda kutip. Bagaimana sih berpenampilan yang baik di LinkedIn, dan juga bagaimana sih biar kita terlihat secara profesional itu baiklah di mata HRD biar bisa diterima. Nah, di sini kita harus pintar-pintar memilih foto, intinya biar terlihat profesional. Jangan pakai foto sosial media seperti Instagram yang mungkin narsis ataupun sedikit lebay ataupun berlebihan. Itu kita pilih fotonya yang formal tentunya. Dan juga jangan lupa di sini ada option edit intro. Jadi intronya kita bikin semenarik mungkin biar menarik ketika ada orang, oh ini CV-nya kok bagus. Di sini ada headline. Headline itu nama pertama yang ada di bawah foto kita. Di sini ada nama saya, nanti ada first name yang pertama muncul, terus ada headline, dan juga nanti ada education juga di sini akan muncul. Ini yang penting-penting saja. Ya, di sini ada Radit, terus ada master student,
terus di sini ada nama company-nya, daerahnya Central Java. Dan kebetulan saya sudah ada oh, 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 oh. Sudah ada berapa nih total? 4.600. Bukan kayaknya deh. Ya sudah, abaikan. Kita masuk ke about. About kita harus detail ya. Di sini kebetulan saya beginilah. Passionnya di logistik, supply chain, organizational transformation and finance. Terus di sini yang paling penting pertama experience ya. Jadi kebetulan dulu saya kerja di Ungaran Sari Garment, dan ini benar-benar detail job desk-nya itu saya bikin sendiri. Tentunya saya samakan dengan aktivitas yang saya lakukan di sana. Seperti yang pertama, either booking manual or using system in accordance with requirement from buyers. Intinya itu booking manual ataupun booking by system. Kalau misalkan kita sedang booking kontainer ya ke freight forwarder. Dan yang lain-lain sampai nomor 10 itu job desk saya ataupun hal-hal yang biasa saya lakukan. Ini harus detail karena ini sangat penting bagi SR untuk mengetahui job desk yang mereka butuhkan ABCD dengan experience calon kandidat ini relevan atau enggak. Kalau misalkan mirip-mirip kayak misalkan booking kontainer dan juga komunikasi dengan freight forwarder dan lain-lain, ini benar-benar job desk-nya sama persis. Karena di dunia ekspor impor itu namanya agak beda-beda. Kalau nama yang umum digunakan memang ekspor staff, impor staff atau eksim staff, itu yang formal. Tapi ada beberapa tempat itu yang namanya logistik staff ataupun supply chain staff ataupun yang lain. Jadi ya tiap perusahaan punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Walaupun kalau menurut saya paling tepat ya eksim staff kalau misalkan yang bersangkutan itu menghandle kegiatan ekspor dan impor. Kalau misalkan cuma ekspor ya ekspor staff seperti yang saya lakukan di Ungaran Sari Garment dulu. Dan juga waktu itu saya pindah ke Hwaseong Jepara, ini cuma 5 bulan. Dan juga yang saya lakukan di Hwaseong itu sudah pernah saya lakukan semua di Ungaran Sari Garment. Jadi saya nggak memasukkan karena juga cuma 5 bulan, waktu yang singkat, dan kayaknya nggak cuma 5 bulan full deh, cuman 4 bulan berapa hari gitu. Tapi kalau di LinkedIn kan mereka berdasarkan bulan ya. Jadi total secara akumulatif mungkin terhitungnya 5 bulan. Dan lebih singkat lagi di logistik eksekutif di TPO Internasional. Di sini memang sengaja tak masukkan detail ya, karena di sini hal yang baru semua yang saya lakukan di TPO Internasional. Ini importir bahan makanan BTW. Jadi ada di sana saya masih ingat satu cabang itu di Semarang, kebetulan cuma ada 2 orang, satu sales, satunya itu saya sebagai logistik. Dan job desk-nya itu sangat challenging. Ini luar biasa lah. Ini benar-benar pengalaman yang enggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Karena kita sudah handle importasinya, terus handle gudangnya, dan juga handle pembayarannya. Tapi dalam tanda kutip bukan pembayaran seperti orang finance ya, tapi follow up dengan buyer dan lain-lain, tukar faktur dan lain-lain itu masukan. Dan juga kita juga harus menghandle sendiri terkait dengan admin, kayak peralatan gudang, peralatan kantor, ballpoint dan lain-lain, itu semuanya kita sendiri. Dan buyer security juga termasuk kita sendiri. Artinya kita seperti belajar sedang
memiliki usaha sendiri dari A sampai Z, kita yang melakukan. Tapi untuk follow up ataupun pitching ataupun sales call itu dilakukan oleh sales. Jadi sales yang keluar visit customer, kita yang backup di rumah ataupun di kantor. Ya itu pengalaman yang luar biasa lah di TP Indonesia. Saya sengaja tak masukkan detail, sangat detail semuanya, dari mulai main responsibilities, additional responsibilities, office admin, finance, dan lain-lain. Ini pengalaman yang unik. Dan setelah di TPU Internasional, saya pindah lagi tempat keempat. Ini dulu di Busana Apparel, terus pindah di Waseung, terus pindah di TPU Internasional, dan yang terakhir dan masih sampai sekarang di Ungar Sari Garmin. Sekarang di Big Tree Farm. Ini perusahaan eksportir gula Jawa asli Amerika, asal Amerika, statusnya PMA ya, penanaman modal asing. Job desk-nya juga sangat detail. Dulu pas pertama masuk logistik supervisor dari 1 sampai 9. Jadi job desk-nya sudah sangat detail lah. Ini sudah sangat jelas. Terus beberapa bulan saya naik di logistik manager. Ini job desk-nya juga tak bikin sangat detail biar orang juga ketika lihat bisa langsung memahami. Dan beberapa tahun lalu ya, persisnya 1 tahun persis, saya juga dapat promosi lagi untuk handle logistik dan gudang. Dulu cuman gudang, sekarang ditambah bagian dulu logistik, sekarang ditambah gudang. Jadi ya luar biasa puyeng. Tapi di sini banyak belajar dan juga time management terutama. Karena pada dasarnya logistik manager itu sudah sangat ribet ya. Karena pikirannya sudah pecah. Ini bukan masalah bisa mengerjakan atau enggak ya. Kalau menurut saya pekerjaan di bidang logistik orang relatif gampang lah kalau disuruh belajar. Enggak kelewat luar biasa sulit. Kayak seperti menjadi dokter ataupun jadi arsitek yang butuh proses. Tapi kalau di logistik asal kita ulet gigih, insya Allah bisa lah. Tapi kemampuan yang paling mahal kalau menurut saya itu multitasking dan komunikasi. Di komunikasi is relatif oke lah kalau anak-anak zaman sekarang. Tapi yang sulit itu multitasking, karena kita melakukan banyak hal sekali untuk memastikan barang itu terkirim. Tapi koordinasinya itu banyak banget, jadi kepecah-pecah. Pikirannya itu kepecah-pecah, ini. Kalau misalkan kita ndak bisa mapping itu bakal kacau. Dan butuh waktu juga untuk bisa ke level yang lebih kompleks. Dan ketika masuk di logistik dan gudang, ini jauh lebih rumit lagi karena stylenya berubah jauh dari logistik yang istilahnya itu prepare sebelum hal itu terjadi ataupun staffing terjadi. Itu istilahnya kerjaan yang enggak by respon lah, ataupun kerjaan office banget yang planning dan lain-lain. Tapi ketika ke gudang itu atmosfernya jauh berbeda, karena gudang itu banyak hal yang by respon. Wah ini pak gini pak, truknya rusak ataupun forkliftnya rusak ataupun lain-lain. Kita harus prioritaskan itu dulu sebelum berpikir kerjaan yang planning ke depan seperti logistik tadi. Artinya tambah rumit lagi dan tambah kompleks lagi. Itu kenapa times management multitasking menjadi sangat penting. Ya, tapi intinya kalau dari video ini saya ingin menyampaikan sebisa mungkin job desk yang detail. Jadi orang itu bisa lihat apa saja yang selama ini kita lakukan.
Tidak cuma sekedar riwayat pekerjaannya, PT-nya di mana dan lain-lain, tapi kita bisa melihat detailnya. Oh ternyata ini yang dilakukan tuh ini. Di orang itu meng-hire, enggak, istilahnya beli kucing dalam karung meraba-raba. Kalau ini tak pasti, oh ini kayaknya cocok nih kalau misalkan kita hire di posisi tertentu, seperti itu. Ya, dan juga education ya, jangan lupa ditambahkan. Ini kalau saya dulu D3-nya di Jogja, terus lanjut kuliah di UTP Solo, dan sekarang melanjutkan kuliah S2 di UNS. Ya semoga cepat lulus, doakan aja guys. Dan juga di sini ini ada kolom recommendation ya. Di sini recommendation saya dapat review dari teman saya, teman D3 dulu, namanya Rizky Pratama, sekarang kerja di Bayan Resources TPK, salah satu perusahaan tambang ya di Kalimantan, yang kemarin ketika harga BBM naik, itu perang Rusia Ukraina deh kalau tidak salah, bahan bakar lagi melonjak tinggi, Bayan Resources itu kecipratan lah, sahamnya naik luar biasa. Terus saya juga memberikan review ke teman-teman kuliah saya dan juga teman saya dulu. Ada Jalu Purba Utama, ini head of warehouse. Terus ada Nesya Wirantika Astuti, ini teman sekelas. Dan juga ada Zaki Anwar Ibrahim, ini juga teman sekelas. Gio kok enggak masuk ya? Oh di sini cuma 3 ya yang kelihatan ya. Ya cuman itu saja kok. Tadi kelihatan shorty given. Oh kayaknya oke lah. Dan di sini ada course ya, ataupun kursus yang diikutin. Kalau saya pernah ikut custom course, itu kayak bukan ujian ya, tapi kursus kepabeanan di Semarang dulu 4 bulan, Sabtu Minggu, dari Jepara ke Semarang. Terus ada kursus bahasa Inggris, terus brevet juga 2 kali di Semarang dan di Solo. Ini kursus juga jangan lupa dimasukkan biar HR, HRD itu pas meng-hire bisa melihat, oh ternyata kursnya ini. Dan honor atau award di sini juga dimasukkan, jangan lupa untuk menambah referensi yang ada. Ya itu saja kalau dari saya. Tips yang saya berikan, tapi saya masih agak penasaran karena berapa total connection yang saya punya. Ini 500 plusnya itu 4.000 kah atau 5.000, kalau tidak salah dulu tuh 5.000. Karena kebetulan join pertama itu di Desember 2013 dulu waktu masih kuliah. Ya begitulah. Jadi tipsnya itu, saya dulu LinkedIn saya update semua, baru nge-apply pekerjaan sini situ. Jadi lebih gampang sampai mendapatkan posisi manajernya. Ini tips buat teman-teman biar karirnya bisa melejit lah dalam tanda kutip. Pasti sih enggak, cuman at least membantu berapa persen.
Karena kebanyakan tak lihat itu orang-orang pada ndak mau ngasih, bukan kebanyakan 100% ya, tapi mereka ndak mau pakai bikin masuk perusahaan besar, habis itu ya udahlah, nggak terlalu dipikirkan. Nanti sadarnya itu ketika mau pindah perusahaan karena berbagai hal ya. Biasanya paling sering itu pindah kerja karena keluarga, istrinya di kota ini ataupun keluarga besarnya di kota ini, kita harus pindah kerja. Ya itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.